Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, kami kembali bersama-sama ingin belajar tentang bagaimana untuk memperoleh perkenanan-Mu agar kami bisa diselamatkan. Ya Allah, pada kesempatan ini kami ingin melihat 3 karya ilahi-Mu sebagai Tritunggal ya Tuhan, yang kami imani bahwa Engkaulah yang menebus, Engkaulah yang menyertai kami selama hidup di dunia ini sampai Engkau nanti memanggil kami dan kemudian Engkau menguduskan kami semua dan menyerahkan kami kepada Bapa. Ya Bapa, hidup keseharian kami serahkan dalam tangan perlindungan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam episode kita yang ke-13. Episode video dari nomor 12 sampai dengan 14 merupakan 3 rangkaian terakhir dari serial season keempat ini, dengan judul utama atau topik utama adalah perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Ya, memang inilah sebenarnya tujuan kita seluruh umat Kristen. Ya. Berbahagialah kita, jalan itu sudah tersedia. Dan inilah yang harus kita kabarkan tentang jalan ini. Jalan yang benar ini, 3 karya penebusan ilahi ini, kepada orang-orang yang belum menemukan jalan ini, melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, di episode ke-12, kita sudah menyinggung tentang 3 tahapan memperoleh keselamatan, walaupun sangat sedikit, yaitu penebusan, penyertaan, dan pengudusan. Setelah ketiga tahapan ini tuntas, Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kita kepada Bapanya. Sebenarnya lah, ketiga proses ini, penebusan, penyertaan, dan pengudusan, kita tidak terlibat. Seluruhnya dilakukan Allah sendiri. Tidak ada usaha manusia sedikit pun. Mari kita lihat. Di dalam proses penebusan dan pengudusan, kita sama sekali tidak terlibat. Kita tidak mampu akan hal itu. Kita hanya terlibat di proses penyertaan, walaupun sebenarnya bukan terlibat dalam arti sebenarnya full, tidak. Ya, sama sekali. Apabila hanya terlibat dalam artian kita mendominasi, tidak akan mungkin. Tidak akan pernah berhasil sampai ujung akhir hidup kita. Keterlibatan kita sebenarnya hanya menentukan seberapa erat hubungan yang terbangun. Dan semua terserah kita. Allah hanya membantu dengan menopang kita. Allah yang sungguh sangat luar biasa, fair, sangat gentle. Memberi kebebasan yang luar biasa. Ya, tetap seperti apa adanya manusia sejak dia ciptakan. Memberi kebebasan yang luar biasa. Sebagai konsekuensi, dia menciptakan makhluk yang benar-benar sangat sempurna. Ya. Di sini
tinggal kesediaan kita sebenarnya untuk menyerahkan hidup kita secara total. Ya, untuk mengikuti proses penyertaan tersebut. Ya. Mengapa kita katakan proses? Karena Allah ingin memproses kita dengan membentuk karakter baru untuk kita. Dia ingin kita lahir baru. Inilah pembelajaran yang sangat luar biasa dari Allah kita. Dari semua video kita, dia sangat kita kenal sebagai Allah yang sangat berintegritas, sangat bertanggung jawab. Allah tidak ingin miliknya diacak-acak iblis, seenak perut iblis. Roh manusia yang ada di dalam diri kita, itu miliknya. Yang merupakan citranya sangat menderita akibat dosa. Ini harus kita pahami benar. Sekalipun demikian, sama seperti kita jatuh ke dalam dosa adalah merupakan pilihan kita sendiri yang terbentang di hadapan kita. Demikian juga halnya Allah juga ingin kita bertanggung jawab atas kejatuhan kita. Sama seperti di kitab Kejadian awal, manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menginterogasi manusia, Adam dan Hawa. Dia ingin sebuah pengakuan, pertanggungjawaban, walaupun Adam dan Hawa tidak akan mampu memikul dosa. Menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari dosa yang mereka perbuat. Tidak. Tapi harus ada pengakuan dari diri kita sebagai bentuk kita manusia yang akan bisa dan cukup layak untuk diberikannya suatu kehidupan kekal melalui pemrosesan. Ya. Dia ingin memunculkan integritas kita, rasa bertanggung jawab kita. Ya, kita sudah tahu. Allah juga ingin kita bertanggung jawab atas kejatuhan kita. Yang pasti, Allah tidak ingin kita menanggung dosa kita, karena Allah tahu kita tidak akan pernah mampu. Allah hanya menginginkan kita menyiapkan hati kita untuk dirubah oleh Allah, membuang segala kedegilan hati kita, kesombongan kita, menyiapkan hati sebagai tempat persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus, agar mereformasi seluruh akal budi dan pikiran kita dari mulai hati. Dengan demikian, gerak langkah dari anggota tubuh kita menjadi sinkron dengan kehendak Allah. Inilah tujuan Allah, menguatkan kita bertitik tolak dari iman kita dan melangkah di dalam iman kita, dan semua menuju iman kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga Allah. Penyerahan hidup yang total inilah yang luar biasa sulit, sangat sulit, karena menyangkut kehidupan duniawi yang penuh dengan nafsu, keinginan dosa, dan semuanya itu bermuara di keangkuhan hidup atau kesombongan. Inilah dosa yang merupakan cerminan hati. Mari kita ingat ajaran Yesus Kristus di kitab Injil Matius 19 ayat 24. Ya, ini sudah berapa kali kita sebutkan bagaimana sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga sebenarnya. Tidak segampang yang diumbar-umbar oleh beberapa pengkhotbah. Ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Memang luar biasa sulit mengalahkan keangkuhan hidup. Kita semua paham. Tentunya ayat ini tidak berkaitan dengan harta atau kekayaan, melainkan ketergantungan hati terhadap apapun, termasuk yang paling vital adalah keangkuhan hidup. Ya. Sehingga meniadakan Allah. Kenapa?
Sulit sekali memberikan tempat bagi Roh Kudus di dalam hati kita. Karena karena segala sesuatu dosa, keangkuhan hidup, kesombongan yang berakar erat di hati, berpuncak pada peniadaan Allah sebenarnya dari diri manusia. Inilah sebagai bentuk cita-cita iblis. Dia ingin mendominasi hati kita. Kalau hati kita sudah dia kuasai, seluruh akal budi dan pikiran dan perbuatan kita sudah di bawah kendalinya. Ya. Tetapi kita sudah sangat paham. Yesus memberi ajaran tersebut bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memang sebuah kenyataan. Sama nyatanya dengan yang Yesus ajarkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan firman Allah telah membuktikannya dengan menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah menyelesaikan karyanya di kayu salib, menebus dosa manusia. Sekali lagi kita ulangi, keselamatan diberikan bagi yang percaya. Percaya yang diperoleh dari hasil reformasi batin. Jadi, kita harus melakukan suatu tahap untuk menerima anugerah hasil dari karya salib itu. Ya, banyak pengajar iman Kristen dengan semangat menolak tahapan di sisi manusia ini. Sangat semangat sekali. Tahapan membuka hati, memberi ruang kepada roh manusia kita untuk dapat menerima Roh Kudus, bersekutu dengan roh Allah. Sehingga yang terjadi adalah kesombongan rohani akibat salah memahami cara Allah bekerja. Memang betul bahwa semua adalah digerakkan oleh Allah. Saya sangat percaya akan hal ini. Terlebih pada kasus-kasus tertentu di mana peranan Allah sangat dominan. Tetapi bila dalam semua hal Allah berlaku demikian, tidak berguna Yohanes menulis di Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Yohanes menulis di pasal 3 ayat 16 itu. Tidak berguna juga Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati manusia. Dan sebenarnya tidak berguna Yesus Kristus dan para rasul mengajar. Nggak perlu lagi. Ya. Ini hanya berarti semua pekerjaan Yesus Kristus adalah sia-sia, termasuk penyalibannya. Karena semua proses yang ditempuh manusia hanya memiliki sebuah arti, yaitu simsalabim. Proses yang benar-benar ajaib langsung. Seperti yang dibayangkan oleh para penganut di luar Kristen. Bukan ini bentuk Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tidak. Kalau dia melakukan itu, dia bukan Allah yang berintegritas. Justru dia tidak menghargai bahwa dia menciptakan makhluk yang sempurna. Allah kita tidak seperti itu. Titik berat pengajar-pengajar iman Kristen yang seperti ini sangat banyak menyesatkan umat Kristen. Sehingga banyak bermunculan gereja-gereja euforia. Gereja yang para pengkhotbahnya tampak garang. Terkadang untuk memperlihatkan kegarangannya sampai kebablasan. Bisa memaki-maki Rasul Petrus sebagai salah seorang pengecut. Ya, dia memberi gambaran sikap pengecut Rasul Petrus ketika menyangkali Tuhan 3 kali malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya.
ataupun kasus tentang halal dan tidak halal makanan yang diturunkan melalui serbet. Mereka mengatakan Rasul Petrus sebagai seorang pengecut. Yang pasti harus ditanamkan para pengkhotbah ini di dalam otaknya, di dalam hatinya. Rasul Petrus sekarang sudah bersama Bapak Abraham. Saya ulangi, Rasul Petrus sekarang sudah bersama Bapak Abraham, menanti upah atas kesetiaannya dalam melayani. Allah tahu apa yang dilakukan Rasul Petrus. Allah melihat hati Rasul Petrus. Sementara kita semua masih berjuang melawan angkara murka di dalam diri kita sendiri. Ya, pengajar iman Kristen seperti inilah yang banyak menghasilkan Kristen yang jauh dari integritas. Mari kita bercermin dan menjawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita seorang Kristen yang berintegritas atau bertanggung jawab? Tidak perlu bercerita kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang tidak terlihat. Bertanggung jawab yang ada di hadapan kita, kehidupan kita, keluarga kita, sesama kita, itu lebih dahulu. Kenapa? Sebagai bentuk Tuhan Yesus yang tidak terlihat itu, Allah yang tidak terlihat itu ada di dalam hati kita. Bahwa kita sudah direformasi batin kita, sehingga kita bertanggung jawab di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mendalami ajaran di Alkitab, tahapan yang harus dilalui manusia bukan menekankan pada perbuatan ya, untuk memperoleh penebusan tersebut. Tidak. Sama sekali tidak. Melainkan kita lebih ditekankan pada kesediaan kita untuk membuka pintu hati kita dalam ketulusan. Supaya kita dituntun Roh Kudus di sepanjang hidup kita. Agar dilayakkan menerima perkenanan Allah. Sebenarnya, di zaman yang semakin modern ini, Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati setiap manusia di bumi ini. Sekali lagi saya katakan, mengetuk pintu hati seluruh manusia di muka bumi ini. Ada yang membuka dan ada yang tidak mau membuka. Sebelum mendalaminya lebih lanjut, mari kita melihat yang dialami murid-murid Tuhan ketika Yesus Kristus naik ke surga. Yang berkaitan dengan amanat agung, pengutusan. Di seluruh kitab perjanjian baru memperlihatkan bagaimana seharusnya hidup kita setelah terjadi peristiwa karya salib. Di sini, para rasul dan penulis kitab perjanjian baru memperlihatkan bahwa sebenarnya karya salib bukanlah akhir dari anugerah keselamatan. Mereka justru memperlihatkan bahwa karya salib merupakan titik awal dari kehidupan baru. Titik akhir keselamatan adalah pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh murid Tuhan diperbaharui setelah turunnya penolong yang lain, Roh Kudus, yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh murid Tuhan menerima dengan sukacita. Ya, penuh sukacita. Mereka mengalami lahir baru. Kelahiran baru ini melahirkan karakter baru. Mereka bekerja tetap seperti biasa. Tetapi tempat mereka bekerja, mereka ubah menjadi ladang Allah. Melalui cara pandang baru, mereka bahkan menjadikan pengabaran dan pengajaran Injil menjadi misi utama. Dan pekerjaan dunianya menjadi supportingnya. Artinya, pekerjaan duniawinya
semua dibalut dengan pekerjaan utama mereka. Mereka mengabarkan Injil melalui pekerjaan mereka, penghidupan mereka keseharian. Itulah penginjilan yang sebenarnya, yang diinginkan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dualisme pemikiran awal di dalam konsep berpikir para murid Tuhan memang ada, ya, tetapi menjadi berubah total. Juru selamat yang mereka dampingi bukanlah juru selamat atau pahlawan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Raja yang mereka ikuti dengan setia bukanlah raja yang akan memimpin mereka untuk memberontak kepada Imperium Romawi. Ternyatalah mereka mendapatkan lebih banyak dari yang mereka pikirkan, dari yang mereka harapkan. Ternyata mereka mendampingi juru selamat dunia dan raja sorgawi. Mereka diberi kuasa untuk menyebarkan berita kerajaan sorga mengenai Mesias yang telah lama mereka nantikan. Penggenapan nubuat dari kitab suci agama Yahudi, kitab perjanjian lama kita. Demi menyebarkan berita kebenaran, seluruh murid Tuhan yang 12 orang, di luar Yohanes dan Yudas Iskariot, dan banyak murid yang lain, di luar yang 12 orang, mati sebagai martir Tuhan, mati di jalan Tuhan, mati dalam membela Tuhan, bahkan dengan cara yang sangat mengerikan. Merekalah saksi langsung tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendapat mandatori langsung dari Yesus Kristus. Yesus Kristus membekali mereka dengan kuasa untuk mengabarkan dirinya, untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan. Di dalam pengabaran para rasul, mereka tidak hanya memberitakan tentang perbuatan Tuhan Yesus Kristus sudah menebus dosa seluruh manusia, tetapi juga mereka memberi pengajaran sebagaimana yang sudah diajarkan Yesus Kristus kepada mereka. Mereka tetap waspada dan menyuruh kita semua juga waspada terhadap iblis. Iblis di sini diposisikan sebagai pencuri keselamatan. Dari seluruh video saya selalu menunjukkan bahwa Allah itu dalam bekerja tidak pernah tanggung-tanggung, selalu total. Ada satu fase sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, Dia menjanjikan penolong yang lain, Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menyertai kita sampai kita menghadap Allah kelak. Suatu proses pemurnian supaya kita diperkenankan Allah. Suatu peristiwa yang merupakan satu paket dengan karya salib. Dengan demikian, tuntaslah karya penebusan dosa manusia. Dan Matius 5 ayat 48 dapat tergenapi. Dengan demikian, tampaklah kesempurnaan kerja Allah. Bahwa Dia tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga Dia membersihkan sumber penyebab dosa. Pabrik dosa hati kita. Kita tidak boleh mengabaikan iblis. Karena di zaman kita sekarang ini, iblis masih ada. Sampai dia kelak diremukkan kepalanya di tahta penghakiman Kristus. Sekali lagi kita ulangi. Sesungguhnya lah, tidaklah berguna Allah bila hanya menebus dosa melalui karya salib, tanpa membersihkan sumbernya, atau pabrik dosa, atau hati manusia. Allah selalu sempurna dalam berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus semakin mendalaminya. Yesus Kristus sudah menebus semua dosa kita manusia.
Seluruhnya bersih. Tidak ada lagi dosa yang kecil dan yang besar. Tidak ada lagi dosa yang merah seperti kirmisi. Tidak ada lagi dosa yang hitam pekat. Semua bersih bagaikan salju. Termasuk dosa yang tersimpan di relung hati kita terdalam. Semua bersih. Bahkan dosa yang belum kita perbuat dan Allah tahu akan terjadi, itu juga bersih. Jadi, dosa apapun yang diperbuat manusia di dalam frame waktu manusia sudah tidak ada lagi di dalam frame waktu Allah. Semua sudah ditebus secara lebih gamblang. Bukan hanya dosa yang disembunyikan oleh manusia, juga dosa yang akan dilakukan oleh manusia yang belum dilahirkan juga sudah ditebus. Inilah arti frame waktu Allah. Allah tidak pernah tanggung-tanggung dalam bekerja. Di sini dapat kita merenung. Tampaklah di mata batin kita tujuan Allah untuk membuat bumi baru dan langit baru. Inilah puncak kita dilayakkan untuk kembali ke Allah. Karena semuanya harus bersih terlebih dahulu dari dosa. Ya, kita kembali ke Allah. Kenapa? Karena Allah hanya memandang Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menguduskan dan menyerahkan kita kepada Bapaknya. Inilah keselamatan itu. Inilah mahkota kehidupan itu. Inilah hidup bersama Allah. Nah, kalau kita menyederhanakan dalam tanya jawab, mungkin akan terjadi seperti ini. Apakah benar dosa sudah bersih? Ya. Seluruhnya bersih? Iya. Pasti kita peroleh? Pasti. Adakah yang sudah memperolehnya? Sangat banyak sebenarnya. Kita hidup sekarang hampir 2000 tahun setelah peristiwa ini terjadi. Banyak martir Tuhan yang melihat sorga pada saat dia akan mati. Saya sangat percaya, selama hampir 2000 tahun ini, Roh Kudus bekerja untuk menjaga orang-orang kudus. Orang-orang kudus tidak selalu dalam pengertian rahib, pejabat gerejani, tetapi semua orang dalam banyak profesi. Roh Kudus akan tetap bekerja selamanya. Dia kekal, karena dia adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 pertanyaan yang muncul di hadapan kita yang hidup di zaman sekarang, zaman modern ini. Apakah kita sekarang sudah memperoleh keselamatan itu? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan? Bagaimana cara memperoleh keselamatan? Berdasarkan ketiga pertanyaan ini, kita bisa mengamati kemunculannya pada beberapa kelompok seperti yang berikut. Yang pertama, 3 pertanyaan ini tidak akan muncul lagi di dalam hati orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang menjalin persekutuan roh dengan Allah. Roh manusianya terkait erat dengan Roh Kudus, Roh Allah. Yang kedua, 3 pertanyaan ini tidak akan muncul bagi orang yang memang tidak mau menerima Yesus Kristus, orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Yang ketiga, 3 pertanyaan ini terkadang muncul, tetapi sering diabaikan di hati orang yang merasa dirinya sudah selamat. Inilah hal yang paling berbahaya, karena kita berada pada kesombongan rohani. Masih sekedar dalam indikator mata manusia. Ya, masih dalam indikator mata manusia saja. Reformasi batin tidak terjadi ketika mengaku menerima Tuhan Yesus Kristus untuk menerima seorang juru selamat sebagai penebus dosa kita semua. Ya, kita harus
mengaku menerima Tuhan Yesus Kristus, konsekuensinya harus dengan indikator mata Allah. Sebenarnya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dari orang-orang jujur. Orang-orang yang dari dalam hatinya mereka rindu ingin mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Mereka sebenarnya ingin mendapat kepastian. Apakah mereka sudah lahir baru? Karena Alkitab bersaksi harus lahir baru. Inilah ya istilah yang sering saya munculkan. Supaya kita memahaminya secara teologis. Jangan hanya sekedar menyatakan diri sendiri sudah lahir baru. Sekali lagi saya katakan, hanya klaim dari diri kita sendiri atau dari pengkhotbah kita bahwa kita sudah lahir baru. Biarlah suara roh manusia kita yang menyatakannya, yang mempersaksikannya. Karena roh manusia kita hanya dapat menyampaikan suara kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menyelesaikan episode yang ke-13 ini ya Tuhan. Tentang 3 karya ilahi yang ingin kami dalami Tuhan. Biarlah video kami yang ini ya Tuhan memberi penerangan kepada hati kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menambahkan Tuhan. Supaya penjelasan dari Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Dan memanglah karya penebusan, karya penyertaan, dan karya pengudusan yang melayakkan kami untuk Tuhan Yesus berikan kami semua kepada Bapa kami. Ya Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan yang masih tetap dalam pengaruh COVID yang masih cukup hebat ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai. Kami serahkan beri kehidupan kami, ekonomi kami, hanya kepada pemberian Tuhan saja. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara